Itulah akibat terlalu mencampuri urusan di luar sekolah. Masalahnya tidak hanya di kelas Ibu Delima saja, tapi sudah menular ke kelas yang lain. Di kelas saya, hari ini ada 3 orang murid yang bolos. Saya mohon petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah. Kita tidak boleh terlalu gegabah menarik kesimpulan. Apalagi mengambil langkah-langkah yang belum jelas. Gagasan Ibu Delima perlu kita dukung. Walaupun kau mau jadi istri Akang. Akang akan menjadi suami yang setia seumur hidup. Akang janji. Ya, Akang tidak menyesal. tidak. Kak Arman. Badai nyuci, Neng? Sayang ya Nung, segitu cantiknya sampai hati merupakan orang lain. Iya, guru seperti itu. Ayo ah. desa kita ini kecil, Nak Delima. Segala sesuatu mudah tersebar dan jadi bahan pembicaraan. Tapi tuduhan itu tidak betul, Pak. Ibu Delima tentu tahu bahwa masih banyak orang tua di sini yang menganggap bahwa sekolah itu sebagai nomor 2. Yang penting dan utama bagi mereka adalah soal perut. Ya, itulah. Mereka belum menyadari bahwa sekolah itu akan merubah hidupnya, akan berubah nasibnya. Itu adalah sebagian dari tugas kami, Pak. Untuk menyadarkan mereka betapa penting pendidikan itu. Ya, tapi ada satu hal lagi yang lebih peka. Soal minggatnya Komariah ke Jakarta. Saya tidak setuju kepergian Komariah dikatakan minggat. Dia cuma ngambek karena kecewa. Terserah. Apapun namanya, ngambek atau minggat. Tapi soal itu telah membuat keadaan desa jadi berubah. Itulah yang sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Kepergian Komariah telah mendatangkan tuduhan yang bukan-bukan. Dan berita-berita yang beredar membuat mereka tidak suka dengan Ibu Delima. Dan selanjutnya bisa menghilangkan kepercayaan terhadap sekolah. Bapak percaya Nak Delima dapat menjaga nama baik. Bukan saja nama baik diri sendiri, tapi juga nama baik sekolah. Dan tentunya ketentraman desa. Lebih dari itu,
Kalau Nak Delima dapat menciptakan suasana lingkungan yang baik, tentu segalanya dapat diatasi. Saya akan tetap berpegang pada prinsip hidup saya. Saya akan jujur pada diri saya sendiri dan pada pekerjaan saya. Silakan Bapak menilainya sendiri nanti. Bapak percaya, Nak. Bapak percaya. Terima kasih, Pak. Kau kan belum mengenal desa itu. Sebaliknya, desa itu juga belum tentu mau bersahabat dengan kamu. Dan Anda mempunyai reputasi yang baik. Saya harap Anda dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Ada apa, Mang Rahim? Kau cari-cari aku, ha? Ini keponakan saya baru datang dari kampung. Kenalkan dulu Pak Bahar. Bahar nama saya. Saya Komaria. Dia ingin bekerja di sini, Pak. Tolonglah dibantu. Oh, iya, iya, iya. Sudah punya pengalaman kerja sebelumnya? Belum, Pak. Tapi saya ingin belajar. Berilah saya kesempatan, Pak. Punya ijazah apa, Komaria? Kok nggak dijawab? Ijazah saya cuma SMP, Pak. S.E. Kerja apa saja saya mau, Pak. Tolonglah saya, Pak. Pendidikannya memang rendah, Pak. Tapi kemauannya besar untuk bekerja. Saya yakin Pak Bahar bisa menolong. Ya, baiklah. Aku akan coba. Aku akan coba bicara sama bos. Him, jangan kau tinggal keponakan yang cantik itu. Ya, hilang nanti dia. Ya, Pak. Bang, engkau diterima tidak? Berdoalah. Mudah-mudahan diterima.
Hari ini ada 8 orang teman-teman kalian yang tidak masuk. Termasuk Sukarja, ketua kelas. Siapa yang tahu kenapa mereka tidak masuk? Itulah akibat terlalu mencampuri urusan di luar sekolah. Masalahnya tidak hanya di kelas Ibu Delima saja, tapi sudah menular ke kelas yang lain. Di kelas saya, hari ini ada 3 orang murid yang bolos. Saya mohon petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah. Kita tidak boleh terlalu gegabah menarik kesimpulan. Apalagi mengambil langkah-langkah yang belum jelas. Gagasan Ibu Delima perlu kita dukung. Walaupun kita harus mengorbankan perasaan. Dan kita harus sabar untuk meyakinkan orang banyak. Tapi kalau kita tidak cepat mengambil sikap, situasi ini akan lebih memburuk. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai terlambat hanya karena kebodohan. Maaf, maksud saya karena kecerobohan kita. Saudara jangan berkata begitu. Jangan seenaknya saja bicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Maaf Pak, kita jangan emosi seperti ini. Segalanya masih perlu kita selidiki. Saya sendiri menganggap bolosnya anak-anak bukan sebagai protes atau hilangnya kepercayaan mereka kepada kita. Tapi mungkin ada sesuatu hal di luar itu semua yang justru harus kita selidiki. Menurut Ibu Delima bagaimana? Silakan Ibu Delima. Di kelas saya hari ini ada 8 orang murid yang tidak masuk. Saya sendiri tidak tahu persis apa sebabnya. Yang menjadi pikiran saya adalah bahwa Sukarja pun ketua kelas, murid yang paling rajin dan paling disiplin, termasuk dalam 8 orang yang tidak masuk hari ini.